Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 SMP Negeri 3 Depok. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan pembelajaran pada hari ini. Amin. Nah, anak-anak, patut kita syukuri Allah masih memberikan kesehatan sehingga kita masih dipertemukan kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sekarang ini kita masuk ke pertemuan kedua. Seminggu yang lalu kita sudah membahas iman kepada Rasul Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada sifat-sifat Rasul Allah. Nah, kemarin anak-anak sudah berikan tugas mengenai membuat tabel tentang sifat-sifat Rasul Allah, termasuk wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, sekarang Bujana jelaskan. Untuk sifat-sifat Rasul Allah itu ada 3. Yang pertama ada sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat yang harus ada pada diri Rasul, yang wajib ada pada diri Rasul. Jadi seorang Rasul itu harus memiliki keempat sifat ini. Kemudian ada sifat mustahil yang tidak boleh ada pada diri Rasul. Dan yang terakhir ada sifat jaiz. Sifat jaiz itu artinya sifat yang boleh ada pada diri Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul itu ada kizib, khianat, khidman, dan balaghah. Sedangkan dalam sifat jaiz bagi Rasul itu ada 1, a'radul basyariyah. Nah, untuk pengertian ini dari mulai sidik sampai dengan balaghah nanti Bu Jana jelaskan pada tabel. Nah, sekarang Bu Jana yang akan Bu Jana jelaskan itu yang terakhir dulu, yang sifat jaiz bagi Rasul. Nah, sifat jaiz itu adalah sifat yang boleh ada pada diri Rasul. Di sini hanya ada 1, a'radul basyariyah. A'radul basyariyah itu artinya apa? Nah, a'radul basyariyah itu artinya memiliki sifat-sifat yang sama sebagaimana manusia semestinya, seperti makan, kemudian minum, kemudian beristirahat, dan lain-lainnya. Kalau misal laki-laki dia beristri, maka perempuan dia bersuami, dan lain sebagainya. Nah, itu sifat jaiz bagi Rasul, yaitu hanya 1, a'radul basyariyah. Nah, sekarang kita ke sifat wajib dan mustahil. Nah, sifat wajib bagi Rasul ada 4. Ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat mustahilnya itu adalah lawan katanya. Lawannya dari sidik adalah kizib. Lawannya amanah, khianat. Lawannya tabligh ada khidman. Dan lawannya fatonah ada balaghah. Sidik itu artinya benar atau jujur. Jadi seorang nabi itu harus memiliki sifat jujur. Dan yang tidak boleh dimiliki nabi itu adalah kizib, yaitu berbohong. Amanah dapat dipercaya, sedangkan khianat tidak dapat dipercaya. Nabi dan Rasul harus amanah. Artinya apa? Ketika diberi wahyu oleh Allah, itu harus disampaikan kepada umatnya. Yaitu berarti amanah. Kemudian tabligh itu menyampaikan wahyu, sedangkan khidman itu menyembunyikan wahyu. Yang terakhir adalah fatonah, cerdas dan bijaksana, dan yang mustahilnya adalah balaghah. Balaghah itu adalah bodoh, itu lawannya. Seperti itu ya, ini pengertian. Nah, selanjutnya kita masuk kepada Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Ulul Azmi, pengertian Ulul Azmi. Gelar yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan yang tinggi atau istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Sebuah penghargaan untuk para rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Di sini dalil yang mendasari itu adalah Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Nah, anak-anak kita baca bersama-sama ya dengan Bu Janah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghu fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Shadaqallahul adzim. Nah, kita ke artinya. Ini surat Al-Ahqaf ayat 35. Artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan. Mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik atau tidak taat kepada Allah. Nah, ini garis bawahi, janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Artinya apa? Ketika kita logika ya, ketika manusia meminta pada kita, manusia kita dicaci maki, kita direndahkan, kita disakiti sama orang lain. Nah, kita terkadang kan secara tidak sadar kita mendoakan orang yang menyakiti kita dengan doa-doa yang buruk. Ya Allah, semoga terima musibah, terima azab dan sebagainya. Padahal apa? Yang namanya hukum alam, sunatullah, ketika kamu menanam pasti kamu akan memanen. Artinya apa? Ketika orang itu menyakiti kamu, menghina kamu, maka di luar sana mereka akan mendapatkan balasannya dari Allah tanpa kita meminta, ya Allah berikanlah azab kepada dia, ya Allah berikanlah hal yang setimpal untuk dia. Walaupun kita tidak meminta itu, pasti yang namanya kita menanam pasti akan memanen. Setiap perbuatan yang kita tanam, maka itu dia akan merasakan. Itu sudah sunatullah, sudah menjadi hukum alam. Jadi sama, ketika Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya itu berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Allah, tetapi mereka masih membangkang, maka apa? Nah, di sini perintahnya jangan meminta disegerakan azabnya. Karena apa? Karena sudah saatnya azab itu pasti akan datang kepada mereka yang tidak mau beriman atau kepada orang-orang yang fasik tadi. Itu ya anak-anak ya, paham ya? Jadi kalau kita terapkan, kita disakiti orang lain, kita dihina, kita dicaci maki, doakan dia yang baik-baik saja, jangan mendoakan yang buruk, karena doa yang baik itu akan kembali kepada diri kita, dan doa yang buruk pun juga akan kembali kepada diri kita. Itu ya. Nah, sekarang Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Kalau kita bisa menyingkatnya dengan kata NIMIM. N-I-M-I-M. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu Rasul Ulul Azmi. Ini adalah rasul-rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Karena apa? Mereka ini beliau-beliau ini dihadapkan dengan suatu masyarakat, suatu kaum yang memang sangat luar biasa seperti itu, dan mereka juga memiliki kesabaran yang luar biasa. Itu ya. Kalau kita melihat Nabi Nuh itu diuji dengan anak dan istrinya yang tidak taat kepada Allah, yang membangkang. Kalau kita berbicara tentang Nabi Ibrahim, itu terkait ayahnya Nabi Ibrahim yang pembuat berhala. Ketika Nabi Musa dihadapkan dengan Firaun, seorang tuannya yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Nabi Isa dihadapkan dengan masyarakat yang Nabi Isa itu kan ujiannya sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, sehingga Nabi Isa diambil oleh Allah, sampai sekarang masih disembunyikan oleh Allah. Itu ujiannya juga luar biasa kepada Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad, ya kita pasti lebih tahu Nabi Muhammad seperti apa.
ujiannya. Itu sudah berjalan sampaikan di kelas 7 semester 1 dan semester 2. Nah, lanjut ya. Yang terakhir itu adalah hikmah beriman kepada Rasul. Hikmah beriman kepada Rasul yang pertama itu adalah makin sempurnanya iman. Kalau kita hanya mengimani saja, mengimani karena kenapa kita itu bisa menjadikan sempurna iman? Karena iman kepada Rasul itu termasuk dalam rukun iman yang wajib kita imani. Jadi semakin sempurna ya, tidak hanya kan ada 6 rukun iman nih. Nah, keenamnya itu harus kita imani. Itulah yang menjadikan kesempurnaan iman kita. Kemudian yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Artinya apa? Kalau kita mengetahui kisah-kisah Nabi dan Rasul, maka di situ ada ibroh yang bisa kita ambil, ya. Kemudian kita terapkan ke kehidupan kita. Nah, yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Ini itu hampir sama ya. Kemudian memiliki keteladanan dalam hidupnya. Memiliki keteladanan dalam hidupnya itu dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Kemudian yang kelima, mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Itu dalam surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang terakhir, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi kalau kita melihat tugas manusia di dalam surat Al-Baqarah itu ada dua. Al-Baqarah ayat 30 itu ada dua. Manusia itu tugas manusia apa saja? Yang pertama menjadi hamba Allah, ya, yang selalu kita mengabdi kepada Allah, kita bersujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Kemudian yang kedua ada khalifah fil ard, yaitu adalah menjadi pemimpin di muka bumi ini. Jadi kita semua selain hamba Allah, kita juga sebagai seorang pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin untuk lingkungan kita. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sudah, ini hikmah beriman kepada Rasul sudah selesai. Terima kasih anak-anak atas antusiasnya. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau melalui Japri Bujana. Dan jika ada kesalahan, mohon kritikannya, mohon dimaafkan. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk mengingatkan minggu depan agenda kita adalah penilaian harian tentang iman kepada Rasul Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.